Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawi dan Karet. Ini ada sahabat Dunsaka atau sahabat subscriber yang meminta saya untuk menjelaskan kembali bagaimana cara kita melihat harga karet dunia. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan atau saya sampaikan di vlog yang lalu yang sudah lama, mungkin setahun yang lalu. Tapi saya akan mempersingkat dan menjelaskan lebih detail, mungkin dengan cara yang lebih simpel ya, supaya lebih paham. Dan silakan para sahabat Dunsaka melihat nanti di samping saya. Ini akan saya tampilkan HP saya. Nah, di HP saya ini sudah ada terinstall yang disebut dengan Google Chrome. Kalau sahabat Dunsaka tidak memiliki Google Chrome ini, silakan install di Play Store. Biasanya Google Chrome ini sudah bawaan dari HP, karena ini sangat penting bagi kita untuk menjelajah segala sesuatu dengan menggunakan Google Chrome tersebut. Nah, kita tekan tombol Google Chrome. Sebenarnya ini gampang ya, hanya berapa langkah saja. Nah, ketika ditekan itu akan keluar Google. Yang kita di sini kita ambillah Google-nya. Nah, seperti ini. Terus di sini kemudian kita tulis SGX. Nah, ini sudah ada di sini SGX ya, SGX. Nah, ini sudah tertulis di sini. Langsung kita pakai biasanya sgx.com. Ini kepanjangan dari Singapore Exchange. Nah, ini sudah tampil di sini. Kita klik yang Singapore Exchange. Nah, ini akan menuntun kita ke dalam websitenya. Terus setelah ini di sini ada tulis dengan Singapore Exchange atau Bursa Singapura. Terus kita turun ke bawah sampai kita menemukan yang disebut dengan komoditas atau komoditis. Nah, ini sudah ada di sini komoditis, itu kita klik komoditisnya. Nah, kita scroll lagi ke bawah dan di sini ada tanda segitiga merah, itu ada TSR 20 Rubber Future November 2022 ya. 2022 ya kan gitu untuk yang akan datang. Ya. Ini coba kita klik di situ. Nah, kita bisa lihat di atasnya bahwa harga karet sekarang itu adalah 132,7 sen. Ingat ya, ini dalam bentuk sen, 132,7 sen. Atau kalau didolarkan itu adalah 1,327 US dollar. Berarti harga karetnya lagi turun ya. Kemarin di bawah 130, sekarang 132,7 sen ya, 132,7 sen. Nah, dari ini kalau kita lihat ini sudah dapat 132,7 sen itu, kita anggap saja ini 132 sen ya, kita anggap ya seperti itu. Kemudian setelah itu kita cari lagi US dolarnya. Kita ingat ya, 132,7 sen. Kita cari kurs dolar hari ini ya. Kurs. Nah, kita lihat kurs dolar hari ini adalah 14.999. Kita anggap 15.000 saja. Oke. Jadi kurs dolar kita dari dolar ke rupiah adalah 15.000. Di sini 14.999,20. Jadi kita anggap saja ini adalah 15.000. Nah, sekarang kita pergi ke kalkulator. Kita akan menghitung ya. Ini kalkulatornya. Tadi adalah 100, kita dalam bentuk dolar saja, jadi 1,327 dikali dengan kurs US dollar tadi adalah 15.000. Berarti harga karet hari ini adalah 19.905. Oke, kita sudah dapat ya. Berarti harga karet dunia hari ini adalah 19.905. Nah, terus untuk mendapatkan notarik itu, kita akan kurangi dengan biaya operasional. Apa yang dimaksud dengan biaya operasional? Itu termasuk biaya produksi ya. Kalau biaya produksi itu pasti berhubungan dengan gaji karyawan, air, listrik,
biaya perawatan mesin, dan semua komponen-komponen untuk mendukung produksi ini. Berarti kita akan mencari 1 kilo. 1 kilo ini biasanya itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Semakin banyak produksinya, maka biaya produksinya itu akan turun. Semakin sedikit produksinya, cost-nya itu akan semakin naik, atau biaya produksinya akan semakin naik. Makanya setiap pabrik itu dipacu untuk meningkatkan proses produksinya itu agar biaya produksi atau cost-nya itu bisa turun. Nah, sekarang kita katakanlah bahwa biaya produksi 1 kilonya itu 3.000. Jadi 3.000 di sini sudah termasuk semua gaji karyawan. Ini tuh 1 kilo ya. Gaji karyawan, listrik, air, dan semua komponen yang untuk mendukung produksi itu semuanya sudah termasuk di 3.000 ini. Berarti kita 19.905 ini kita kurangi dengan 3.000. Nah, itu sudah dapat 16.905. Inilah notaring. Nah, 16.905 itu baru dikalikan dengan kadar karet kering atau DRC, dry rubber content. Kalau misalnya para petani atau para pengumpul membawa karet itu ke pabrik itu mengambil sampel, kemudian sampel itu dites di labor dan keluarlah persentasenya. Supaya gampang kita hitung, kita anggap saja bahwa para petani atau pengumpul membawa karet ke perusahaan itu, kadarnya itu 50%. Oke, sekarang kita kali 16.905 dikali dengan 50%. Berarti harga per kilonya untuk kadar karet kering ya atau DRC-nya, dry rubber content, itu adalah Rp8.452 per kilogramnya. Ini baru sampai di pabrik. Tapi kalau kadarnya itu bisa lebih tinggi, katakanlah itu 60%. Sekarang kita hitung ya. Ya, kita hitung misalnya dia 60%. Berarti harga 1 kilonya menjadi 10.143. Jadi kita genapkan menjadi harga per kilonya adalah Rp10.100. Itu kalau 60%. Kalau seandainya itu 70% seperti apa? Kita kalikan 70%. Berarti 11.833. Ya, jadi di sini kita lihat semakin tinggi kadarnya, semakin tinggi pula, semakin mahal pula karetnya. Makanya para petani kenapa selalu saya sampaikan untuk membuat karet bersih supaya harganya itu juga bisa lebih tinggi seperti sekarang ini. Nah, coba kalau kita buat ini 40%, ya, berarti hanya 6.762. Itu kalau 40%. Berarti dari 1 kilo hanya 4 on saja karet bersih. Sisanya yang 6 on itu adalah kontaminannya dan air yang ada terkandung di dalam karet itu. Itu yang kita buang, tinggal 4 on saja yang bersih. Kalau 70%, berarti 70% itu adalah karetnya. Berarti dari 1 kilo 7 ons itu adalah karetnya. Yang 30% lagi, atau kalau kita lihat 3 onsnya lagi, itu adalah air dan kontaminan yang kita buang. Semakin tinggi kadarnya, semakin mahal harganya. Tapi banyak yang mengeluh, ya, kami karet bersih, karet kotor, sedang semua harganya dipukul rata. Makanya jualah kepada orang yang tepat. Memang tidak semua tokai karet itu curang. Ada juga yang baik juga. Carilah tokai karet yang membeli sesuai dengan harga dari perusahaan. Biasanya harga naik atau turun itu perusahaan memberitahu kepada para pengumpul langganan. Dan ini semua tergantung pengumpulnya menyampaikan kepada petani atau tidak. Kalau tidak menyampaikannya, ya seperti itulah. Berarti petani tidak tahu, dia hanya menjual dengan harga murah. Dan mudah-mudahan para pengumpul yang saya temui di dalam vlog saya ini, di dalam channel saya ini, semua adalah pengumpul yang baik dan bisa membeli
karet dari petani itu dengan harga yang standar sesuai dengan yang telah digariskan oleh perusahaan. Memang pengumpul itu perlu untung, ya itu pasti, tapi setidaknya tidak menekan para petani di lapangan. Yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sahabat Dunsaka yang sebagai petani di sini bisa menemui para pengumpul yang baik. Mudah-mudahan saja, semoga karet itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, inilah yang saya jelaskan itu mengenai bagaimana kita melihat DRC itu dan melihat cost-nya seperti itu sudah saya tunjukkan, dan bagaimana cara kita melihat di SciComm itu sudah saya tunjukkan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu dan para petani untuk mengimplementasikan atau menerapkan di lapangan. Sekarang kita sudah zaman canggih ya, zaman teknologi. Semua ini, HP ini itu di dalam genggaman kita. Apa yang mau kita tahu semua itu ada di dalam HP ini. Tergantung kita mau atau tidak. Carilah semua di HP, itu ada. Cari di Mr. Google, itu paling gampang semua. Kalau apapun kita tahu, carilah di Mr. Google. Pasti dia memberi informasi ke kita, termasuk harga karet itu. Kalau kita tahu di SciComm, ya kita cari di sana, kita jelajah. Nanti kita masuk ke websitenya dan kita cari di sana. Dan kita pasti menemukan jawabannya. Itu yang saya sampaikan kepada para petani karet. Semoga informasi saya ini bermanfaat, dan jangan lupa kepada para sahabat subscriber dan para sahabat Dunsaka untuk memberikan subscribe kepada channel ini agar channel saya ini akan terus berkembang dan selalu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan para sahabat Dunsaka semua. Terima kasih, semua kita dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.